Kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini ya Sunarko ini, ya. Dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta. Ya, pemilih Prabowo dan kalian itu nggak sampai 1 TPS. Suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Kumis tebal. Kumis tebal. Takut sama kau. Kau ini dulu ya kan. Ditangkap karena kasus makar. Oh, makar. Nah, kasus makar bawa senjata. Ya, Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Betul sekali. Coba mau bikin adu domba bangsa. Adu domba bangsa ini. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Iya. 96 juta pendukung Prabowo. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. 1 TPS. Itu nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Betul sekali. Tahan kan? Iya betul. Kan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Betul. Aku bisa balik cukur-cukur. Kau pikir kami takut sama kau? Oke. Jangan, saya juga nggak takut. Bapak Sunarko itu dulunya itu sebagai orang yang benar-benar mengadu domba masyarakat Indonesia, provokatif. Supaya mengadu domba supaya diturunkan yaitu wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka. Dirinya itu cuma mempunyai orang sama dia, bareng sama dia itu hanya 300. Sama saja itu 1 TPS kan 300 kalau di KPU ya. Kalau untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pendukungnya berapa? 96 juta tuh ya kalah ya kan. Itu kalah. Jadi dulunya tanpa ada Pak Luhut, Bapak Sunarko Kumis, dirinya tidak akan terselamatkan kok. Kita lanjut videonya. Ini Bapak Sunarkonya. Di kekuasaan penuh untuk menangani. Saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Kumis selesai katanya. Bapak Sunarko ada kumis. Tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Lalu Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Ya, di mana ya? Itu yang saya sesalkan. Ya. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Allah ya Allah, yang benar banget Sunarko. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Palsu apa palsu? Punya kamu bos. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Oh iya Pak Sunarko. Untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah. Apa iya Pak Sunarko? Kalaupun punya palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk sulit buktikan. Asal aparat mau jujur. Jujur, udah jujur Pak Sunarko Kumis. Punya malu. Punya malu ya Allah. Punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja gak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Jadi Bapak Sunarko Kumis mengatakan bahwa ijazah dari Pak Insinyur Joko Widodo itu katanya palsu. Dan saya tanyakan Bapak Sunarko Kumis, dirinya itu sudah menjabat beberapa kali menjabat di kepala daerah ya. Khususnya ini Bapak Sunarko
Kumis, satu di wali kota Solo. Dirinya sudah menjabat. Dirinya pada saat mendaftarkan ke KPU, otomatis pertama kali yang harus dicek administrasinya, kenapa kok bisa lengkap dan bisa memimpin wali kota. Sekarang berkoar-koar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalian pernah mikir atau tidak? Setelah itu dirinya Bapak Joko Widodo itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ibu kota Indonesia mana? Jakarta. Dirinya juga sudah pernah memimpin. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu apa? Memimpin negara Republik Indonesia. Berapa periode? 2 periode kok. Bapak Sunarko itu harus paham. Kalau ijazah ya dipermasalahkan, kenapa Bapak Prabowo yang sekarang menjabat pun kamu berani berkoar-koar? Tidak. Bapak Prabowo Subianto, buktikan ijazah Anda. Berani? Tidak ada. Ini setelah lengsernya Joko Widodo sudah tidak menjadi presiden, sekarang diejek, diomongkan, sampai dicaci maki seperti itu. Pembencian, penghasutan, provokatif, segala macamnya. Ini maksudnya arahnya mau kemana Anda, Bapak Sunarko Kumis, ya? Dan yang saya takutkan, bila mana Bapak Jokowi itu menanyakan balik kepada Bapak Sunarko Kumis, punya ijazah tidak Bapak Sunarko Kumis, kan kewalahan. Jangan melihat sisi buruknya Bapak Jokowi saja, melihat banyak sisi baiknya Bapak Jokowi Widodo pada saat menjabat presiden 2 kali periode. Coba dilihat, banyak kok jalan-jalan yang tadinya tidak bisa dibuka oleh Bapak Jokowi, sekarang sudah bisa dibuka. Contohnya nih, jalan Trans Papua itu sudah bisa dilalui, jalan Trans Sumatera juga sudah dilalui, jalan Trans Kalimantan juga bisa dilalui. Lah Anda ngomong seperti itu kayak tidak punya malu saja Bapak Sunarko Kumis. Coba dipikirkan, kamu berkorban apa untuk bangsa ini? Kalau Bapak Joko Widodo mungkin sudah ada pengorbanan ke bangsa ini seperti itu, kesejahteraan masyarakat. Lah Bapak Sunarko menggembor-gembor, katanya Bapak Jokowi itu nggak tahu malu. Ya nggak tahu malu Anda, Bapak Sunarko. Provokasi Amin Rais minta rakyat gulingkan Gibran usai dilantik. Sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran itu, ya. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya. Astagfirullah. Dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan nggak ada, ya. Tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah ya. Bapak Amin Rais, seorang politisi, juga seorang aktivis. Dirinya kalau berbicara itu harus mempunyai dasar, ya. Jangan asal-asal bicara. Ini termasuknya provokatif. Setelah Gibran Raka Buming Raka, setelah dilantik mau diturunkan oleh Bapak Amin Rais. Logika, Anda itu pecian, Mas. Pak Amin Rais, Anda pecian, Anda tahu Islam pastinya. Kok seperti itu? Apakah Anda mau mendirikan negara di dalam negara? Saya pertanyakan ke Bapak Amin Rais, kenapa sudah ada pemimpin negara yang sudah disahkan oleh masyarakat dan dilantik oleh MK dan sudah dipilih oleh masyarakat, kok Anda malah berkoar-koar mau turunkan Gibran dari kepemimpinan wakil presiden? Lah sekarang Bapak Gibran, wakil presiden kita, itu sudah ada banyak sejarahnya itu. Udah banyak wali kota Solo sekarang menjabat wakil presiden. Dan dirinya memang masih muda. Harusnya yang muda itu yang harus tampil di depan.
Sekarang saya tanya, Bapak Amin Rais juga mempunyai sejarah yang sangat buruk. Contohnya apa? Dulu pejabatnya pada saat Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang pada saat itu menjabat kepala negara Republik Indonesia hanya 2 periode. Yang menjatuhkan siapa sih? Kan Anda juga provokatifnya. Ini mau mendirikan negara di dalam negara, jangan seperti itu. Harusnya jangan seperti itu. Udah ada masa kelamnya, jejaknya juga, jejak digitalnya sudah ada. Anda pejian, Anda ulama, kenapa kamu berkoar-koar kayak tidak mau dipimpin oleh selainnya Islam yang benar-benar Islam itu. Enggak semuanya seperti itu, Pak Amin Rais. Kamu sama saja mendirikan negara di dalam negara. Jadi berhati-hatilah. Anda itu sudah provokatif kepada masyarakat, mencuci omongan terhadap masyarakat supaya tidak pro dengan pemerintah, tidak kasar mantun sama pemerintah. Kita semuanya masyarakat yang mendukung Gibran Raka Buming Raka dengan Pak Prabowo itu kita manut-manut saja. Anda saja kelamnya juga ada. Terus Bapak Amin Rais ini adalah memang aktivis. Jujur saya tahu, dari dulu saya sudah pernah. Cuma pernah melengsarkan Gus Dur di tahun 2001 atau 2002. Dulunya itu pernah melengsarkan. Atau apakah tidak berbahaya sekarang Mas Gibran? Sekarang mau diturunkan dari jabatannya. Aduh, lebih parah lagi. Karena secara logika, kita sudah susah mempertahankan Gibran dalam banyak perspektif. Betul. Satu, perspektif manusiawi. Dia sendiri nggak bisa ngurus dirinya sendiri dan nggak pernah sambutan di acara resmi apapun. Jadi pemakzulan Gibran itu merupakan keniscayaan dalam sejarah Indonesia yang baik. Dan saya sebagai orang yang aktif dalam gerakan politik sejak tahun 80-an merekomendasikan kepada seluruh masyarakat, mari dukung penuh Gibran, diberhentikan, yang paling bagus diistirahatkan karena memang masih banyak yang layak untuk bisa membersamai Pak Prabowo. Apapun argumentasinya kita bisa dengar penjelasan Pak Ferry Amsari, kita bisa dengar Bang Refli Harun, kita bisa dengar para dokter-dokter dan guru besar tata negara yang mengerti duduk persoalan. Iya betul, gaya dan pembahasan yang berbeda, mereka menganjurkan amputasi secepatnya. Pemakzulan adalah kelogisan untuk negara yang berdaulat, negara yang punya proses dan prospek untuk negara yang lebih baik, lebih maju, dan negara Indonesia jaya. Begitu Bung Kameramen. Karena ini ada lagi orang mau pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Ini sama saja provokatif lagi kepada masyarakat. Masyarakatnya tadinya tenang-tenang, sudah deal di depan MK dan sudah dilantik menjadi presiden. Sekarang mau diturunkan oleh Anda. Maunya gimana? Apakah Anda pernah menjabat di negara Republik Indonesia ini sebagai kepala negara atau wakilnya? Pernah tidak? Kan enggak. Kenapa kok kalau Mas Gibran anak muda itu langsung menjabat wakil presiden, Anda kok langsung berbicara? Katanya kalau di tempat-tempat mana itu nggak mau memberikan sambutan. Kata siapa banyak kok memberikan sambutan? Anda saja yang kurang pengetahuannya. Katanya sudah berpolitik itu di tahun sampai bertahun-tahun di 80 tahun tahun 80. Kok sekarang ada pemikirannya seperti itu? Ini kaum-kaum yang seperti ini yang bikin gaduh ini suasana di negara Indonesia. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya trik seksualnya harus masukkan aja dalam jangan bilang pakai logika. Ini sudah termasuknya mencela, mencaci kepada wakil presiden. Masih mending Mas kamu di negara sini. Kalau di negara Timur Tengah HTI mau berdiri, setelah itu apa saja juga dimusnahkan. Di sini masih enak, Anda masih bisa makan, cari makan di Indonesia. Berterima kasihlah kepada Indonesia, berterima kasihlah kepada kepala negara semuanya.
yang ada di jajaran pemerintah. Jangan sebentar-bentar provokatif masyarakat, sebentar-bentar mengadu masyarakat, adu domba dengan segala macam cara. Anda itu salah. Anda itu termasuknya pakai peci, jenggotnya panjang, kok menjadi provokatif. Islam itu tidak akan mengajarkan seperti itu sebagai provokatif. Tidak ada. Coba dibuka di mana. Memang kita itu harus damai di negara ini. Supaya apa? Tentram. Jadi kalau orang-orang seperti ini sama saja mendirikan negara di dalam negara. Seperti HTI. Udah parah ini.